Selamat datang kembali di channel Fakta Militer. Pengaruh Cina yang semakin besar di Laut Cina Selatan membuat negara kecil di Samudra Pasifik ini mendesak Amerika Serikat atau AS untuk membangun pangkalan militer di wilayahnya. Negara kecil itu bernama Palau. Palau benar-benar ketakutan dengan pengaruh Tiongkok yang semakin kuat di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur. Kekhawatiran ini semakin menjadi-jadi setelah Tiongkok membangun sejumlah pangkalan militer di Kepulauan Spratly. Palau hanya sebagian dari deretan negara-negara kecil yang mulai resah akibat ulah Cina dengan klaim 9 Dash lainnya di Laut Cina Selatan. Sejumlah negara seperti Filipina, Taiwan, Malaysia, Vietnam, Brunei, Jepang, India, dan tentunya Amerika Serikat menjadi nama-nama yang berpotensi berperang melawan Cina. Tapi negara Palau ini lebih totalitas lagi demi menggulung kekuatan Cina di Pasifik. Mbak Gayung bersambut, Menteri Pertahanan AS Mark Esper mengunjungi negara kepulauan itu pekan lalu dalam serangkaian kunjungan ke negara-negara Pasifik. Ia menuding Beijing memberi pengaruh buruk dan menggelar aktivitas yang merusak stabilitas di seluruh wilayah itu. Adapun Presiden Republik Palau, Tommy Remengesau, mengungkapkan pihaknya telah membuka diri untuk menyediakan lahan bagi pangkalan militer AS. Dalam sebuah surat untuk Kementerian Pertahanan AS, Tommy benar-benar meminta Washington agar segera membangun infrastruktur militer di pulau yang berjarak 1.500 km dari Filipina itu. Surat tersebut ditujukan kepada Menteri Pertahanan AS Mark Esper. Tommy selaku presiden negara yang berpenduduk sekitar 20.000 itu bersedia memberikan lahan mereka untuk dijadikan pelabuhan dan lapangan terbang militer AS. Ia juga menyarankan pengawas pantai AS untuk hadir membantu patroli di perairan Palau yang sebesar wilayah Spanyol itu. Palau atau yang secara resmi disebut Republik Palau adalah negara kepulauan yang terdiri dari 8 pulau utama dan sedikitnya 250 pulau kecil, dan luas negara itu mencapai 459 km persegi. Perlu diketahui, Palau adalah salah satu negara merdeka yang tak memiliki angkatan bersenjata. Keamanan dan pertahanan mereka berada di bawah tanggung jawab AS dalam Fakta Asosiasi Bebas yang ditandatangani setelah kemerdekaannya pada tahun 1994 silam. Dalam perjanjian itu, militer AS bisa mengakses Pulau Palau meski tak ada pasukan permanen yang disiagakan di sana. Kita harus punya mekanisme yang kompak untuk menghadirkan militer AS secara teratur di Palau, kata Tommy dalam suratnya. Hak militer AS untuk membangun situs pertahanan di Republik Palau kurang dimanfaatkan sepanjang durasi perjanjian, tegasnya. Ia menambahkan, keberadaan militer AS tak akan hanya membantu persiapan menghadapi Cina, akan tetapi juga membantu ekonomi lokal yang sedang tergerus akibat merosotnya turisme selama pandemi COVID-19. Nah, gimana menurut kalian? Silakan komen dan jangan lupa klik subscribe.